to kiss me. Oke, sebelumnya kita tebak-tebakan dulu. Ini keluarnya tiap bulan, terus ini dialaminya sama perempuan. Keluarnya tiap bulan, dialaminya sama perempuan. Siapa yang tahu? Ada yang tahu nggak? Keluarnya tiap bulan, terus dialami sama perempuan. Tebak apa? Apa yang tebak dong? Pasti sebagian dari perempuan tuh ada yang kadang kamu kenapa gak sholat? Dia kadang ada yang malu buat dijawab kan, ya kan? Kadang kayak bahkan perempuan kalau pertamanya itu pasti kayak diem dulu atau takut gitu kan buat ngomong ke orang tua, kayak gitu nggak? Di sini ada nggak? Ada yang udah pernahnya atau belum? Ada yang pernah? Ada yang belum? Ada yang udah pernah ngalamin? Ada juga yang belum ya? Ini yang masih pada kecil ya? Oke, sekarang kita ke materi pertama. Ada yang tahu nggak pengertian head? Ada yang tahu nggak? Katanya udah belajar. Kalau udah belajar, harusnya tahu apa? Apa? Yang bisa jawab? Apa pengertian dari head? Simpel aja kok jawabnya. Masa ada yang jawab? Banyak ini yang jawab. Kalau masa ada yang tahu? Penting loh tahu juga. Ayo apa? Ada yang tahu nggak yang cewek? Katanya udah belajar. Ayo, siapa yang mau jawab? Ya, bisa. Boleh apa? Pengertiannya menurut kamu apa? Nanti kalau nggak ada yang jawab ditunjuk. Ayo apa? Sederhana aja kan jawabnya, nggak apa-apa. Kalau dihitung dari 1, 2, 3 nggak ada yang jawab ditunjuk ya. Iya nggak? Ya. Ada yang jawab nggak? 1, 2, 3. Oke, tunjuk. Pengertiannya menurut kamu apa? Coba lihat pengetahuannya aja. Ya, boleh. Ada lagi nggak? Ceweknya sekarang tunjuk. Kamu yang pakai warna hitam. Ya. Itu kamu yang pakai mata. Apa? Oke, bagus. Jadi kata kalian head adalah darah yang keluar dari rahim wanita. Disebabkan karena sudah memasuki masa
biasanya nih ya, perempuan itu dimulai dari umur berapa sih? Ada yang tahu nggak? Nah, yang benar 10 atau 9? Ya, boleh. Dari umur 8 tahun. Nah, sekarang anak-anak yang kebanyakan sekarang dari umur 8 tahun ya. Boleh dari umur 8 tahun. Ini minimnya head ya, usia minimnya head bagi wanita dari umur berapa? 8 tahun atau 9 tahun, tergantung hormon setiap wanita ya. Jadi kembali lagi, tadi pengertian head itu apa? Ada yang tahu nggak kalau perempuan itu paling lamanya tuh berapa sih? 15. Biasanya berapa? Yang pertama biasanya berapa? Hah? Enggak, biasanya yang biasanya dialami wanita berapa hari? Hah? 7 hari. Cowok berapa? 7 hari. Kok masih jauh sih? Orang doang. Cowok kalau wanita head biasanya berapa hari? Berapa? 7 hari. Terus paling sebentar berapa hari? 24 jam ya. Terus paling lama berapa hari? 15 hari. 15 hari. Oke. Cowok paling lama head cewek berapa hari? 15 hari. Hah? 15 hari. Oke. Kalau lebih dari 15 hari apa? Oke. Jangan pinter ya. Sekarang ya, jarak antar kan ada ya, kadang ada cewek orang-orang setiap orang beda-beda, ada yang headnya misalnya contohnya cuman 1, 2 sampai 3 hari, terus hari-hari besoknya nggak head lagi, terus head lagi. Itu kan ada kan yang cewek kadang kayak gitu kan. Nah, sekarang kita ke jarak antar head. Misalnya biasanya kalian tahu nggak jarak antar head itu berapa hari? Misalkan udah head, nah terus berhenti kan, nah terus head lagi, nah jaraknya tuh berapa hari? Ada yang tahu nggak? Hah? Berapa hari jaraknya buat kita head pertama terus head lagi? Kayak misalnya 1 bulan tuh kita head, misalnya ada yang 1 bulan tuh cuma 1 kali, ada yang satu bulan tuh 2 kali head gitu. Nah, yang kakak tanyain jarak antara head itu berapa hari? Hah? Berapa? Tadi betul berapa? 15. Iya, berapa cowok jarak antar head? 15. Jadi misalnya kalian cewek-cewek headnya tuh Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu 7 hari. Nah, 7 hari head terus enggak. Nah pas waktu beres head itu dihitung berapa hari. Nanti kalau udah 15 hari itu berarti head terus head lagi, itu namanya head. Jadi jarak antara head berapa? 15 hari. 15 hari. Sekarang ciri-ciri head. Ada yang tahu nggak ciri-ciri head itu kayak gimana?
ciri-ciri head. Nih kan cewek tuh keluar tuh 3 ya. Keluar kalau keluar kan kita kadang nggak tahu ya. Kadang ciri-cirinya tuh darahnya kayak apa gitu. Jadi yang kakak tanya itu ciri-cirinya itu kayak gimana sih, misalnya darahnya warnanya ini, terus daunnya kayak gini, atau apa, ada tau nggak ciri-cirinya? Satu aja, misalnya darahnya kental atau cair atau apa. Ada tau nggak? Kalian kalau head pasti ini deh, ciri-cirinya yang pertama itu pastinya kalau darah pasti bau kan, bau, darah bau, terus kental ya, darahnya kental, itu namanya darah head. Baunya menyengat, terus kental, itu namanya darah head. Nah, terus yang keenam, hal-hal yang diharamkan saat haid. Ada yang tahu nggak hal-hal yang diharamkan saatnya itu apa aja? Yang pertama, sholat. Dua niat. Terus membaca atau memegang ya. Terus lagi ada apa? Biar tidak masuk. Terus ada lagi nggak? Puasa. Terus apa? Ditalak. Terus berhubungan apa? Berhubungan bisa banyak. Itu pacaran berhubungan jenis. Ini apa? Berhubungan Mbak. Gak apa-apa kalau buat kamu tuh jangan malu. Jadi hal-hal yang diharapkan saat head, yang pertama apa? Terus nah, terus gimana sih, kan ada nih, pasti di sini juga pasti ada nih orang-orang yang menghafal Al-Quran. Gimana sih kalau kita lagi head terus kita mau hafalin Al-Quran, itu boleh nggak? Gitu kan? Menurut mazhab Syafi'i, kalau buat murajaah sih nggak apa-apa ya. Tapi kalau emang murajaah nggak apa-apa. Tapi kalau buat ngafalnya nggak boleh ya. Walaupun dia seorang tahfiz Quran gitu. Dan terus tapi ada hal gitu. Gimana kalau pesantren lain gitu, lagi kan dia boleh ngapalin gitu, masih bisa murajaah ya, emang murajaah boleh. Tapi kalau menurut mazhab Syafi'i itu nggak boleh kalau menghafal kayak ngapalin gitu. Tapi kalau ngafalnya tuh menambah hafalan ya, maksudnya menambah hafalan juga boleh. Tapi kalau buat murajaah takut lupa itu boleh.
boleh, dan itu pun bagi seorang tahfiz Quran, ya kan? Ngerti kan tahfiz Quran? Oke, ada yang ditanyain nggak di antara yang ini? Ada yang ditanyain nggak? Nggak ada. Terus gimana sih misalnya kalau yang ini nggak boleh dilakuin saat itu apa yang boleh kita lakuin saat apa? Zikir boleh. Apa aja yang boleh dilakukan saatnya? Zikir, terus salawat boleh, terus membaca hadis, membaca hadis Arab boleh ya kalau Terus apa lagi yang tahu? Pokoknya kegiatan-kegiatan positif ya. Misal kalau kalian jenuh nih, biasanya ada yang misal, aduh, aku biasanya tiap hari baca Al-Quran nih, tapi lagi nanti aku jadi bete, baca apa ya gitu. Boleh baca hadis, boleh. Gitu. Jangan ini mah tentang aduh, enak nih mau main game mau tidur seharian, dan kayak gitu ya. Kita dikasih kesempatan buat istirahat nih, misalnya istirahat dalam hal beribadah, itu tetap kita isi sama hal-hal yang positif tiap hari, kayak baca hadis atau baca buku, zikir, salawat. Itu harus ya. Jadi waktunya harus digunakan sebaik-baiknya. Jadi barusan materi apa aja yang kita pelajari? Yang pertama apa? Tadi apa? Pengertian masih inget gak? Apa? Saya membuat wanita disebabkan karena sudah memasuki masa lain. Apa coba? Kamu apa? Kamu apa? Pengertian kalau sama temen-temennya. Masa balik ya. Oke, coba ya. Nanti kalau ditanya pengertiannya kalian harus udah tahu, harus paham. Oke? Nah, sekarang usia ini kan dari umur berapa? Oke. Lamanya head yang pertama, lamanya head biasanya perempuan biasanya berapa? Berapa hari? Paling lama berapa? 15 hari. Berapa? 15 hari. Cowok paling lama head wanita berapa? 15 hari. Paling sedikit berapa? 1 Terus yang keempat, jarak antaranya berapa? 15 hari. Ciri-ciri head itu dialami wanita ya, pasti wanita paham ya. Paham. Jadi jangan cekcok lagi, misalnya ini coklat-coklat apa ya? Bukan ya gitu. Nanti kalau kalian tahu ciri-ciri head, kalian gak bingung ini coklat-coklat itu apa gitu. Nah, terus
Membaca Quran dan memegang. Apa? Yang keempat? Yang keempat? Dia yang kelima? Yang keenam? Yang ketujuh? Berhubungan badan. Terus hal-hal yang boleh dilakukan saat zikir, sholawat, baca hadis. Oke, tepuk tangan buat semuanya. Masya Allah ya, biar semuanya gitu ya. Bosan nggak? Bosan nggak? Bosan ya? Kenapa nggak bosan? Seru aja. Oke, sampai saja. Masih hari yang kita pelajari kurang lebihnya mohon maaf. Jadi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.